Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Iis Rohim Muryanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor induk mahasiswa 2586 9060154036. Pada hari ini, Jumat 21 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Muhammadiyah 3 Probolinggo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan materi keterkaitan antar sila Pancasila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita di hari Jumat ini membawa kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu absen terlebih dahulu ya. Adi Tri Cahyono. Hadir. Andi Sandi Kurniawan Pratama. Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Hadir. Vina Andini Salsabila. Safaatun. Siti Nurfadila. Tio Dava Trianianto. Hadir. Ananda Niko Saputra. Izin. Abdul Bagas. Hadir. Iklima Yasin Salih. Muhammad Hasan Aminuddin. Hadir. Dina Zakiatul Fajar. Desyanti Jazila Iklima. Oke. Kenapa kelihatannya ini kurang semangat? Kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke. Seperti biasa, kita tepuk fokus terlebih dahulu, biar pembelajaran kita fokus dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Sudah fokus? Sudah. Belum fokus? Bahkan belum fokus? Mau diulangi lagi? Oke, ulangi lagi ya, 1 kali lagi. Tepuk fokus. Dilihat,
sini akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita kali ini itu melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menganalisis keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Yang kedua, kalian mampu merefleksikan pentingnya pemahaman keterkaitan antar sila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini Bu Guru ada sebuah video kalian perhatikan video ini ya. Kelihatan?
ada. Dari video tersebut, apa yang kalian lihat? Saling menghormati. Berbeda. Saling tolong menolong, saling menghormati. Apa lagi? Terdapat perbedaan dua agama, Hindu sama Islam. Ada perbedaan dua agama, yaitu Hindu dan Islam. Terus apa lagi yang kalian lihat di sana? Toleransi. Toleransi. Ini adalah keragaman yang berada di negara kita. Negara kita itu adalah negara yang beragam, agamanya banyak, budayanya banyak, sukunya banyak. Tapi mereka itu bisa hidup secara rukun, walaupun memiliki perbedaan. Minggu sebelumnya, Bu Guru sudah sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak negara kita itu belum berbentuk atau memiliki nama Indonesia. Tapi pada saat masih berbentuk Nusantara. Nah, istilah Pancasila itu ditulis oleh siapa? Empu Tantula dalam kitab Kitab Sutasoma. Sutasoma. Jadi dari zaman kerajaan nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Dari lagu Garuda Pancasila ini, di sana sudah terdapat nilai-nilai yang terkandung dari lagu tersebut. Mulai dari keberagamannya, bagaimana kita diajarkan untuk pantang menyerah, itu semuanya sudah ada di dalam lagu tersebut. Ini menunjukkan bahwa negara kita itu adalah negara yang kaya. Kaya akan keberagaman agamanya, budayanya, sukunya, itu kita memiliki kekayaan itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Masih hafal butir-butir Pancasila kan? Hafal enggak? Ada yang tidak hafal butir-butir Pancasila? Ada yang tidak hafal? Hafal semua ya? Coba sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, 3, 4, 5. Ya, ternyata hafal semua ya. Kemudian sila pertama contohnya itu apa? Beribadah. Sila kedua, Tolong-menolong. ketiga, Persatuan Indonesia. Apa contohnya? Ayo, apa? Menghormati perbedaan yang ada, saling tolong menolong juga masuk ke dalam sila ketiga. Kemudian sila keempat apa contohnya? Bermusyawarah, berdiskusi, pemilihan umum, itu contoh dari sila keempat. Kemudian sila kelima, tidak membeda-bedakan teman.
penegakan hukum yang adil itu adalah bentuk dari sila kelima. Nah, antar sila ini dalam kehidupan kita itu sudah kita jalankan atau kita praktikkan, cuman terkadang kita itu tidak menyadarinya. Contohnya, dari kalian berangkat sekolah, dari bangun tidur sampai sekarang ada di sini, itu sila keberapa yang sudah kalian praktikkan? Coba, sila keberapa? Pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bentuk prakteknya? Sholat subuh, dari bangun tidur, sholat subuh. Itu sudah bentuk dari praktek sila pertama. Terus apa lagi? Apalagi pada saat nyampe sekolah, kalian langsung ngapain biasanya? Sholat duha, sila pertama lagi. Setelah itu mengaji, berarti sila pertama lagi. Kemudian yang punya piket kelas bagaimana? Melaksanakan piket kelas. Apakah melaksanakan piket kelas itu sendirian? Tidak, bersama-sama. Jadi sudah melakukan yang namanya gotong royong. Gotong royong bentuk dari pendapat sila keberapa? Sila ketiga. Jadi ini adalah contoh dari penerapan sila Pancasila yang kalian terapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kejadian ini, dalam waktu 3 sampai 5 jam, kalian sudah mempraktikkan 2 bentuk dari Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi. Silahkan kalian perhatikan lagi video ini, kemudian catat poin-poin yang penting, karena ini nanti akan berkelanjutan materinya ya. Jadi sekarang catat dulu poin-poin pentingnya seperti apa. Silahkan keluarkan buku tulisnya dan pennya. Sudah siap? Keterkaitan antara sila Pancasila, sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, kita biasanya membaca 5 sila ini satu persatu secara berurutan. Seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, pelafalannya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan adil. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam buku berjudul Urayan Pancasila 1984 yang ditulis bersama 4 tokoh lain, yakni Ahmad Sudarjo, Alexander Andreas Maramis, Sunarjo, dan A.H. Priodikdo, akan memberikan beberapa penjelasan tentang cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dari ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memiliki atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Untuk itu, pengamalan sila ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya sebatas pada bentuk peribadatan agama keyakinan seseorang, tetapi lebih luas dalam bentuk sikap mengasihi sesama manusia, membangun persatuan bangsa, aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana diajarkan oleh sila kedua sampai 5. Begitupun sebaliknya, pengamalan seseorang terhadap sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila meski dilihat sebagai bentuk keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana diajarkan oleh sila pertama. Jika diurai lebih detail lagi, kita akan mendapati bentuk-bentuk hubungan antara sila Pancasila sebagai berikut. Pertama, hubungan sila pertama dan kedua. Dengan keterkaitan atas keduanya, Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang menurutnya, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kita pada sesama manusia, sebagaimana yang diajarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dilandasi oleh iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan oleh sila pertama. Kedua, hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila persatuan Indonesia, kebangsaan, juga seperti itu. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang dimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alamnya maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dengan beragam suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. Oleh karena itu, dalam kaitan inilah ajaran ketuhanan semua agama dan kepercayaan di Indonesia harus dilihat sebagai ajaran yang mengandung rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para pemeluk-pemeluknya. Ketiga, hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, dengan sila persatuan Indonesia. Ketiga, seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam hidup setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia global dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang diajarkan oleh sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan secara universal sebagaimana dikehendaki oleh sila kedua. Karena itu, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menganggap status dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Ia mengakui dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang memiliki agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Pada saat bersamaan, ia dituntut untuk selalu berharmonis dalam relasi yang setara sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keempat, hubungan sila persatuan Indonesia. Ketiga, dan sila kerakyatan. Keempat, dalam hal ini, sila ketiga yang memberikan prinsip kebangsaan mesti dipahami sebagai paham yang di dalamnya memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak perlu bertentangan dengan keberadaan hak-hak asasi manusia yang bertanam dalam prinsip demokrasi. Selain itu, keberadaan hubungan antara sila ketiga dan sila keempat ini juga menghendaki agar semua orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan sama-sama bisa berperan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, negara Indonesia bukanlah negara yang lahir dan dijalankan oleh sebagian kelompok tertentu dari bangsa Indonesia, melainkan negara yang dijalankan oleh semua dan untuk semua bangsa Indonesia. Kelima, hubungan sila kerakyatan. Keempat, dan sila keadilan sosial. Kelima, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dimaknai sempit dalam aspek politik yang biasa dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat dalam pemilihan umum ataupun menyuarakan aspirasi pendapatnya di ruang-ruang publik. Lebih luas dari itu, prinsip demokrasi yang dijalankan juga harus menceritakan aspek kesetaraan di bidang sosial ekonomi yang berujung pada terciptanya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, dalam konteks hubungan antara sila keempat dan kelima, pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tidak hanya mengarah pada hidup kebebasan atau kedaulatan rakyat semata, tetapi juga mewujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak sosial ekonomi warga negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lima sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, ketika kita hendak memahami dan mewujudkan Pancasila, sejatinya kita tidak boleh menganggap bahwa satu sila dalam Pancasila lebih penting dari sila-sila yang lain karena kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan baik. Sebagai anak bangsa yang baik, kita mesti mengamalkan seluruh sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah keterkaitan antar sila Pancasila. Di sini disimpulkan bahwa antar nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Kalau salah satunya itu hilang atau dihilangkan, maka semuanya akan runtuh atau persatuan kita yang akan terancam.
Kenapa? Karena negara kita seperti yang dijelaskan di video tadi, negara kita itu adalah negara yang beragam. Jadi sudah selayaknya kita itu menjunjung dan mempersatukan keberagaman yang ada di negara kita. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah, tidak ada yang jelek atau tidak ada yang bagus, semuanya sama. Kenapa? Kuncinya ada di nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan. Kita semua di mata Tuhan itu sama, tidak ada bedanya. Jadi ini adalah keterkaitan tentang sila Pancasila. Ada yang menanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian silahkan buat kelompok. Ini ada 10 siswa, kita jadikan 2 kelompok saja ya. Dan untuk mempermudah, kita tarik dari garis tengah saja. Jadi yang bagian ini bagian selatan, 2 bangku ini, dan yang ini itu kelompok yang bagian utara. Jadi silahkan dibentuk dulu kelompoknya, sekiranya pada saat diskusi kalian itu mudah. Silahkan dibentuk terlebih dahulu. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya tentang keterkaitan Pancasila ya? Tidak ada. Sudah? Silakan untuk masing-masing kelompok itu keluarkan 1 HP karena Bu Guru akan mengirimkan sebuah video dan sebuah artikel. Nanti dari artikel atau video tersebut kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian berkaitan dengan keterkaitan dari nilai-nilai Pancasila ini. Kalian analisis dan diskusikan dengan teman kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasi di depan kelas. Silakan HP-nya dikeluarkan terlebih dahulu, 1 kelompok 1 HP. Kalian boleh pilih apa saja, boleh pilih artikel atau boleh pilih video. Kalian rembukan ya dengan kelompok kalian. Disepakatin mana yang ingin didiskusikan. 2 kelompok boleh sama video atau sama-sama artikel yang sekiranya kelompok kalian itu mudah untuk memahaminya. Kira-kira mana yang menarik untuk kalian, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Gitu ya, paham? Oke, Bu Guru kirim ya. Sudah, boleh dibuka. Silahkan dicermati terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu. Kalian mau video atau artikel, dilihat dulu videonya atau dibaca dulu artikelnya. Kemudian diskusikan dengan teman kalian, mana yang akan kalian pilih. Kalau tidak ada kesulitan, silahkan kalian tanyakan. Dan ini adalah LKPD yang akan Bu Guru bagikan untuk bahan diskusi kalian. Hasil diskusinya boleh ditulis di sini. Tulis nama kelompoknya dan judul yang dipilih, judul artikel atau judul videonya itu apa, itu kalian tulis di atas sama nama kelompoknya. Kemudian diskusikan video atau artikel tersebut.
Kira-kira waktunya 30 menit cukup? Apa jangan? 20 menit ya? 20 atau 30 menit? 30. 50. Kalau 50 habis waktunya Bagas. Di 30 menit ya. Oke, sekarang jam setengah 9. Berarti nanti jam 9 pas semuanya sudah harus selesai dan siap diskusi. Ini pilih yang apa? Yang video. Videonya gotong royong. Yang bagian mencetak siapa? Vina. Oke. Yang di sini pilih apa? Sudah cukup. Tulisannya besar-besar ya. Tidak apa-apa di bawahnya. Sampai di sini tidak apa-apa. Sampai di sini tidak apa-apa. Sampai di sini saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sudah mata apa? Judulnya kenapa sih? Oke. Silakan diskusikan artikelnya. Dibaca dulu artikelnya. Boleh dibaca keras tidak apa-apa. Biar semuanya dengar atau sama-sama baca gantian tidak apa-apa. Atau ada yang bacakan kemudian diskusikan. Sudah. Ini tidak apa-apa. Dan gimana enaknya? Kamu tidak apa-apa. Tentukan sudah, nanti yang presentasi ditentukan. Ada yang jadi notulen. Kemudian notulen itu nanti tugasnya mencatat. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat, dibagi sendiri. Kenapa? Bila sakit. Bila boleh, berarti nanti jangan bila yang presentasi, boleh yang lainnya. Diskusikan dulu. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Bagas selalu paham. Salah lagi. Nanti boleh dibagi ya. Pada saat presentasi boleh dibagi, ada yang jadi notulennya, ada yang mempresentasikan. Kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan.
Sila keberapa yang muncul dalam artikel yang kalian tulis? Satu sama dua. Jangan lupa dikaitkan ya sama ini. Kalau sila 1 dan ketiga itu yang mempersatukan bangsa kita itu di bagian mananya, itu dijelaskan. Korupsi di bagian mana yang korupsi artikelnya? Katanya bagus. Adakah bacaan korupsi di artikel itu? Tidak ada. Sila keberapa yang muncul di sini? Sila pertama, sila kedua, ketiga, sama keempat. Banyak ya. Kalau sudah ketemu sila yang muncul, baru dikaitkan dan dianalisis lagi bagaimana keterkaitan sila-sila itu dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Itu nanti dikaitkan lagi, didiskusikan di bagian mananya itu kok bisa berpengaruh terhadap persatuan bangsa. Itu didiskusikan. Tadi ada kesulitan, nanti diajak diskusi ya.
Kalau ada kesulitan, silahkan dipertanyakan biar tidak kebingungan sendiri. Menit lagi ya. Selesai kira-kira? 10 menit? Selesai. Tidak. Gantian nulisnya. Diskusi sekalian gantian nulisnya. Boleh nanti disatukan aja presentasinya. Bilang Safa ngerjakan nomor 2 gitu, kemudian Tio ngerjakan nomor 3 gitu, biar enak. Jadi Safa bisa diskusi dengan Bila buat mengerjakan yang nomor 2. Udah lihat videonya kan? Ya, nah itu didiskusikan tentang apa. Nanti geser ke sini tidak apa-apa di atau di dekat Bila sini. Biar diskusinya tidak terlalu jauh. Di dekat Bila. Bila ada apa-apa ngerjakan nomor 3. Sampai nomor berapa?
Jangan lupa nanti direfleksikan juga ya. Ya. Jadi buat refleksinya juga, apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi kita kali ini. Masih banyak. Selesai kira-kira? Ada kesulitan soalnya? Nama kelompoknya aja dulu. Kok dua? Bisa lihat dari sini hubungannya itu seperti apa sih kalau dari sila 1 sama sila berapa tadi? 3. Kan kalian punya buku, itu bisa dilihat di sini seperti apa keterkaitan dari sila 1 dan 3. Tiga menit lagi ya. Kelompoknya Dina sudah selesai? Oke. Ini sudah jam 8.50. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompoknya Dina sudah selesai. Yang kelompoknya Tio sudah selesai apa belum? Belum. Oke. Berarti yang kelompoknya Tio boleh sambil dikerjakan, ada juga yang menyimak karena kelompoknya Dina sudah selesai duluan. Jadi kelompoknya Dina boleh maju terlebih dahulu. Yang kelompoknya Tio ada satu yang menyimak atau 2 anak yang menyimak yang presentasi. Kemudian siapkan juga pertanyaan. Kalau nanti misalkan ada yang tidak mengerti, boleh dipertanyakan kepada kelompoknya Dina bagian mana yang tidak mengerti. Sambil dikerjakan ya. Silakan kelompoknya Dina boleh maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk diskusi kali ini saya kasih waktu 10 menit. Berarti sampai dengan jam 9. Cukup nggak kira-kira 10 menit? Cukup. Oke, silahkan boleh maju.
Yang lain boleh diperhatikan, ada yang sambil dilanjutkan tugasnya ya. Boleh naik di atas tidak Pak? Di atas tidak Pak? Silakan, boleh mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Zakiatul Fajar. Perkenalkan nama saya Desianti Jazila Yuma. Perkenalkan nama saya Kristina Sisari. Perkenalkan nama saya Abdul Bagas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kita yang kita sudah diskusikan yang berjudul Densus Ajak Banser Kokam Jaga Gereja Saat Natal. Nah, berdasarkan pada artikel tersebut, setelah kita amati artikel tersebut, kami telah menemukan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam artikel. Yang pertama, adanya nilai ketuhanan yang Maha Esa terlihat jelas dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam seperti Banser NU dan Muhammadiyah dalam menjaga gereja selama perayaan Natal. Nah, kan gerakan NU sama Muhammadiyah itu kan agama Islam. Gereja itu kan tempat beribadahnya agama Kristen. Nah, kita sebagai Banser NU dan Muhammadiyah ikut serta menjaga keamanan di gereja tersebut sebagai menunjukkan toleransi. Nah, kegiatan ini juga menunjukkan toleransi antar umat beragama yang tinggi, di mana umat Muslim turut serta menciptakan rasa aman bagi umat Kristen yang sedang beribadah. Kedua, adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dari upaya bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mengamankan Natal dan tahun baru. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warganya tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang lainnya. Dengan demikian, semua warga dapat merayakan hari besar mereka dengan aman dan nyaman. Nah, yang kedua, adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana hadirnya TNI dan Polri dan pemerintah daerah tidak membeda-bedakan agama. Meskipun dia beragama Islam, tapi mereka juga turut serta dalam merayakan hari Natal tersebut. Nah, yang kedua, setelah mengamati dan menganalisa video atau artikel ini, ada juga keterkaitan dan pengaruh antar sila dan Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan erat dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab saling mendukung. Toleransi beragama, sila ke-1 adalah wujud dari menghargai kemanusiaan. Sila kedua, dengan menghormati keyakinan orang lain. Misalnya, teman kita, misalnya kita kan beragama Islam, teman kita beragama Kristen, Hindu gitu. Kita nggak boleh membeda-bedakan, kita harus menghormati. Kalau temennya yang beragama Islam ingin melaksanakan sholat, ngaji, kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus menghormatinya dan menghargainya. Begitupun sebaliknya. Terus ada sila persatuan Indonesia, juga terkait dengan sila-sila lainnya. Semangat gotong royong antar umat beragama dalam menjaga keamanan, sila ke-1, dan memperkuat persatuan Indonesia, sila ketiga, menjaga keamanan dan kenyamanan semua warga, sila kedua.
tanpa memandang perbedaan adalah wujud dari persatuan Indonesia. Dengan demikian, semua sila bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Nah, misalnya di suatu desa ada mengadakan gotong royong. Nah, di sana kan pasti ada yang berbeda agama, ada yang Islam, Kristen. Kita sebagai umat Islam, kita harus Kristen harus ikut serta dalam melaksanakan gotong royong tersebut. Kita tidak boleh bilang kita berbeda agama sama mereka, jadi kita gak usah ikut. Tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir, pentingnya memahami keterkaitan antar sila Pancasila. Pertama, pemahaman yang utuh tentang Pancasila membantu kita menghindari pemahaman yang parsial atau setengah-setengah. Jika kita hanya terpaku pada satu sila saja, kita mungkin kehilangan konteks yang lebih luas dan tidak mampu melihat bagaimana semua sila saling melengkapi dan memperkuat. Kedua, pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila membantu kita membangun sikap toleransi dan inklusif dalam masyarakat. Dengan memahami bahwa setiap sila saling terkait, kita lebih mampu menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua warga negara. Ketiga, pemahaman yang benar tentang Pancasila dapat menjadi benteng ideologis melawan ideologi radikal dan terorisme yang seringkali memecah belah bangsa. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling toleransi, saling menghormati, menghargai apapun perbedaan agama di desa kita. Kita harus saling tolong menolong meskipun berbeda agama. Sekian. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya bagus ya. Nah, karena kelompok 1 sudah presentasi, ini membuka pertanyaan atau enggak? Buka. Buka, ayo. Silakan yang belum mengerti boleh bertanya. Kelompok 2 ada yang mau dipertanyakan atau tidak? Kelompok 1 juga harus ada yang mencatat ya pertanyaannya seperti apa. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan diajukan ke kelompok 1. Saya mau bertanya ke kelompok 2. Bagaimana? Sebutkan namanya dulu. Kenapa nama saya tidak disebutkan? Bagaimana yang menunjukkan pemeran sila ke-1 dan sila ke-3 dalam artikel yang kalian analisis tadi? Bagaimana yang Agak keras. peran sila ke-1 dan ke-3 dalam artikel yang kalian analisis tersebut? Mbak Tina, apa pertanyaannya? Bagaimana kalian berperan 91 dan 3 dalam artikel? Diskusikan dulu. Kenapa? Boleh didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Bagas mungkin mau jawab? Tidak. Hasan? Kami akan menjawab ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ananda Vina. Sila ke-1, yakni dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan seperti Banser dan Kokam untuk menjaga gereja. Itu sudah menunjukkan nilai toleransi beragama. Inilah bukti dari penerapan sila ke-1, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-3, yakni dengan bekerja sama tanpa pandang agama atau golongan kitab, bisa mempersatukan bangsa agar tetap rukun dan saling merangkul meskipun agama kita berbeda.
Dalam artikel ini, yang sedang merayakan hari raya yakni agama Kristen, tapi dari agama Islam tetap membantu menjaga keamanannya. Ini menunjukkan nilai sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Bisa dipahami? Beri tepuk tangan dulu. Sudah bagus ya. Jadi kelompok pertama itu memilih tentang artikel, di mana di situ artikelnya tentang organisasi Islam, yaitu Banser dari organisasi Islam NU dan Bokam dari organisasi Muhammadiyah itu bekerja sama dalam menjaga hari raya Natal. Di situ juga ada aparat kepolisian yang ikut membantu. Berarti aparat kepolisian itu kan bagian dari pemerintah. Nah, pemerintah juga ikut andil di sana dalam menjaga keamanan. Betul sekali, tadi yang muncul itu sila pertama yaitu tentang ketuhanan dan sila ketiga tentang persatuan. Walaupun agamanya itu berbeda, kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga. Supaya apa? Supaya negara kita tetap satu sesuai dengan lambang pita yang berada di dalam Garuda Pancasila. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, boleh. Kalau sudah boleh, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, silahkan ditutup presentasinya. Kemudian kelompok 2 sudah selesai. Sudah boleh dilanjutkan dengan kelompok 2. Silahkan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus sekali lagi. Silakan dilanjutkan kelompok 2. Bacanya boleh bergantian ya. Biasanya boleh bergantian ya. Kamu ya datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Tio itu gemeteran sampai kipas-kipas. Kasih semangat dulu. Iya, terima kasih. Ayo mulai. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil dari analisis kami dan diskusi kami dari video yang berjudul Gotong Royong. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tio Fadrianianto. Perkenalkan, nama saya Vina Andini Sabila. Perkenalkan, nama saya Saka Atul. Perkenalkan, nama saya Vina Sabila. Dari hasil analisis kami akan menjawab dari LKPD kelompok ini yang pertama, nilai-nilai Pancasila apa yang ada dalam video atau artikel tersebut. Yang pertama sila ke-1, meskipun tidak Agak keras suaranya. aspirasi untuk gotong royong yang seringkali didasari oleh ajaran agama atau kepercayaan untuk saling membantu dan menghasilkan sesama. Sila kedua, gotong royong adalah wujud dari nilai kemanusiaan di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini adalah nilai yang paling menonjol. Gotong royong adalah manifestasi dari persatuan di mana masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengatasi masalah, dan mempererat tali persaudaraan. Sila kelima, gotong royong bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari usaha bersama, mengurangi
kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu nomor 2, setelah mengamati dan menganalisis video atau artikel, bagaimana setiap sila Pancasila saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam video atau artikel tersebut. Keterkaitan dan pengaruh antar Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan mempengaruhi, menciptakan suatu sistem nilai yang holistik dalam konteks gotong royong. Di sini ada 3 contoh dari kami. Yang pertama seperti sila 1 dan kedua, keyakinan agama, itu kan termasuk ke sila 1. Mendorong tindakan kemanusiaan, sila 2 dalam bentuk gotong royong. Lalu sila 2 dan 3, penghargaan terhadap martabat manusia, sila kedua, memotivasi persatuan, sila ketiga, untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Dan sila 3 dan 5, persatuan yang terjalin melalui gotong royong bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, gotong royong menjadi contoh bagaimana nilai Pancasila diimplementasikan secara bersama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Lalu nomor 3, mengapa pemahaman tentang terkaitan antar Pancasila penting dalam menjaga dan mempersatukan bangsa. Pentingnya pemahaman tentang keterkaitan antar sila Pancasila dalam menjaga dan mempersatukan bangsa, menciptakan harmoni. Memahami keterkaitan antar sila membantu menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan dan kebijakan harus mempertimbangkan semua nilai Pancasila secara seimbang. Mencegah disintegrasi. Pemahaman yang utuh tentang Pancasila mencegah pemahaman yang parsial atau ekstrim yang dapat memicu konflik dan pemecahan. Memperkuat identitas nasional. Pancasila adalah identitas bangsa. Memahami dan mengamalkannya secara utuh memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Dengan kata lain, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antar sila Pancasila adalah kunci untuk menjaga kepersatuan, kesatuan, dan mencapai nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kasih aplaus dulu. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Nah, saya Muhammad Hasan Hussein. Bagaimana cara agar semangat gotong royong tetap hidup di kalangan anak muda seperti Gen Alpha seperti kita? Bagaimana? Bisa Ulangin lagi. Bagaimana cara agar semangat gotong royong tetap hidup di kalangan anak muda seperti Gen Alpha seperti kita? Bagaimana gotong royong itu tetap eksis gitu ya? Ya, jadi sebenarnya agar gotong royong tetap ada di. Kami akan menjawab dari kelompok pertama, yaitu agar gotong royong tetap ada di kalangan anak muda seperti saat ini, kita dapat memulai dari hal yang sederhana, yakni melibatkan mereka dalam kegiatan sosial, tunjukkan kepada mereka bahwa gotong royong memiliki dampak yang positif. Misalkan di sekolah, contoh pada saat piket kelas, apabila kita melakukan piket kelas, dengan gotong royong kelas, kita bisa menjadi bersih, nyaman, dan wangi. Itu semua membutuhkan kerjasama antar anggota yang berada di dalam kelas. Bisa dipahami? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oke. Sekian dari kami. Bila ada salah perkataan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Terima kasih. Jadi dari 2 kelompok ini itu memiliki topik yang berbeda ya. Kedua-duanya itu
tidak sama topiknya yang dipilih. Yang kelompok 1 tadi memilih tentang artikel, yang kelompok 2 tentang video. Dan pasti nilai-nilai Pancasilanya dan keterkaitannya itu juga berbeda. Karena ini sudah presentasi semua dan kayaknya tegang semua, kita sekarang senang-senang dulu. Dengan cara, kalau ice breaking tadi sudah, sekarang kita nyanyi lagu daerah saja. Kita nyanyi lagu daerah. Silakan boleh berdiri semuanya. Ini juga bentuk dari penghormatan kita terhadap cinta tanah air. Boleh digerakkan tangannya. Anak kambing saya ada di pohon batu. Mana di mana hati saya, jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Satu kali lagi. Mana? Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon batu. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Ya, gimana? Sudah refresh lagi? Sudah refresh lagi? Sudah. Karena ini sudah refresh lagi. Nah, tadi masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari diskusi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa negara kita, keberagaman yang berada di negara kita itu tidak menjadi alasan untuk negara kita saling terpecah belah, tapi kita bisa tetap bersatu menjadi negara dan bangsa yang kaya dan utuh dengan cara saling menghormati dan gotong royong. Karena ini adalah tugas kelompok, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas individu. Kalau tadi kan hasil diskusi kelompok, sekarang tugas individu. Tugas individu ini Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Oke, ini boleh dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian dan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian diisi. Ini tugas individu ya. Yang mengalami kesulitan, di situ boleh melihat buku lembar kerja siswanya. Oh, salah.
Ada yang belum kebagian? Lebih? Tidak. Yang hitam. Sepuluh menit ya. Boleh dilihat di LKS juga materinya. Bisa cari di sini contohnya dia. Ini sambil dibaca juga enggak apa-apa. Jadi soalnya ini ada yang di sini juga boleh dibaca dulu dan dicari. Misalkan kayak contohnya hubungan sila kedua dan keempat. Sini boleh ditanyakan contohnya. Sila berapa? Sila pertama dan sila kedua. Ini dibaca, kemudian cari jawabannya yang sesuai yang mana, dilihat dari sini. Di luar sana dari sini kan, LKS-nya itu loh. Mana Ferdi? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ada yang kesedikatan tapi tindakan nyata yang dapat dilakukan sebagai pelajar. Nah, dalam penerapan Pancasila sebagai pelajar itu seperti apa yang bisa dilakukan kamu setiap harinya? Di sini kan dikaitkan dengan nilai Pancasila. Nah, kamu kan sebagai atlet, ini contohnya ya. Nanti bisa cari contoh lain. Kamu kan sebagai atlet. Kalau kamu pada saat lomba, itu kan kamu ketemu dengan orang yang berasal dari mana-mana. Nah, itu juga merupakan bentuk dari penerapan sila dalam
kehidupan kamu sebagai pelajar. Sekarang kamu sebagai pelajar itu seperti apa penerapan Pancasilanya, misalkan di kelas itu seperti apa? Sila berapa yang bisa kamu terapkan yang berkaitan dengan kehidupan kamu sebagai seorang pelajar? Nanti jangan lupa bukan cuman tugas mandirinya yang dikumpulkan, tapi hasil kerja kelompoknya juga dikumpulkan. Nama kelompoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Tio, sudah? Ini. Ya. Tadi sampai nomor berapa? Sampai Bagas, ada yang sulit? Tidak. Sampai nomor berapa? 3. Dua menit lagi ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan? Sama LKPD. Ya. Tugas kelompok dan tugas mandirinya itu dikumpulkan semuanya dijadikan satu. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas.
Di sini berapa orang yang belum? Gagasan pasar. Oke. Yang lain sudah. Sini. Ya. Kenapa Tio? Sudah? Sudah. Ya. Sudah ya? Ya. Karena tugas individunya juga selesai semua, maka pembelajaran kita kali ini juga sudah selesai. Dari pembelajaran kita kali ini, saya minta satu siswa untuk dapat merefleksikan atau memberikan hal-hal baru apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan atau menjadi perwakilan dari pembelajaran kita kali ini? Siapa? Oke, Mbak Dina, silahkan simpulkan pembelajaran kita kali ini. Dari pembelajaran kali ini, saya dan teman-teman merasa pembelajaran kali ini lebih menyenangkan dan lebih akrab karena kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman dan saling memberi ide. Dan dari pembelajaran kali ini memberi banyak informasi tentang keragaman budaya dan keterkaitan nilai sejarah Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dina. Jadi itu adalah bentuk dari kesimpulan dan refleksi yang Mbak Dina dan teman-teman kelompoknya terutama atau mungkin yang lainnya itu bisa dipahami ya untuk pembelajaran kali ini ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita kali ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini dan sebagai penutup kita kali ini, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan cara berdoa di akhir pembelajaran. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk doa. Baca hamdalah saja ya. Atau boleh yang lainnya? Boleh wakilnya? Ayo Mbak Dina sudah dipimpin. Sebelum berakhirnya pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini itu memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.